Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang cara pengisian jurnal praktikum untuk praktikum teknologi sediaan liquid dan semi solid ya. Videonya akan dibagi nanti per beberapa bagian. Seperti video kali ini kita akan membahas bagaimana pengerjaan suatu resep sediaan cair di mana BJ-nya itu adalah 1 gram per mili ya, dan jika nanti BJ-nya itu 1 gram per mili. Oke, seperti di materi tentang perhitungan farmasetik suatu sediaan liquid, di mana di situ dijelaskan pengaruh nanti jika suatu sediaan sirup atau posio itu memiliki sirup di dalam resepnya gitu ya, sirup simplex, sirup timi, di mana nanti tentu akan mempengaruhi bobot jenisnya, di mana nanti volume tidak akan sama dengan bobotnya ya. Oke, nanti kaitannya seperti apa, sekaligus nanti revisian dari materi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi tolong dipersiapkan catatannya jika nanti diberikan waktu untuk mencatat bahwa ini adalah perubahan-perubahan yang perlu dipahami ataupun bahkan pemaham poin-poin umum yang wajib dipahami gitu ya. Oke, kita akan lihat langsung ke resepnya. Di sini resepnya adalah kodein HCl 0,020, prometazin HCl 0,05, sirup timi 0,5, solusio sorbitol 1, red 3 QS, essence strawberry QS, natrium benzoat 0,1, aquades at 10 ml, Misevac posio 120 ml, signanya 2 kali sehari setengah sendok makan ya. Jadi bisa dilihat pada resep ini bahan aktifnya itu ada di 2 ya, kodein dan prometazin, di mana dia untuk obat batuk ya, antitusif dan antihistaminnya. Kemudian sirup timi sebagai perasa juga. Kemudian solusio sorbitol, ini artinya sorbitol tapi yang dalam bentuk cairnya gitu ya, dimana dia digunakan sebagai anti cap locking agent. Kemudian red 3 itu adalah sebagai pewarna, essence strawberry sebagai perasa, natrium benzoat sebagai pengawet. Nah, nanti tolong pada setiap jurnal yang akan dibuat ini wajib dituliskan seperti ini lengkap ya. Jadi kan komposisi resep sediaan cair sudah tahu tuh apa-apa saja, terdiri dari apa-apa saja. Mungkin tidak akan seluruhnya dituliskan, tetapi yang ada di resep itu wajib dituliskan dia sebagai apa sih khasiatnya atau fungsinya dalam suatu formulasi. Oke, yang punya DL dan DM itu adalah si kodein HCl ya. Ini adalah kodein HCl. Oke, satu kalinya 10 mg sampai 20 mg, satu harinya 30 mg sampai 60 mg untuk dosis lazimnya ya, untuk dosis lazim penggunaannya. Kemudian dosis maksimumnya 1 kali 60, satu harinya 300. Oke, balik lagi kita ke resep. Kodein HCl 0,020 ya. Tapi dilihat di sini ada ada satu kondisi ya, di mana dituliskan di situ adalah aquades at 10, tetapi yang mau dibuat sirupnya atau larutannya adalah sebanyak 120 ml. Ini artinya apa? Oke, jadi silakan dicatat untuk kondisi resep seperti ini, jika ada aquades at 10 di bawah rentetan bahan-bahan di atasnya, kemudian di bawahnya lagi itu ada instruksi kerja, buatlah sediaan posio sebanyak 120 ml ya. Berarti di sini ada suatu kondisi. Artinya adalah kadar yang tertulis pada obat-obat itu adalah untuk sebanyak 10 ml ya. Jadi jika ada aquades at 10 ml, sedangkan yang mau dibuat itu adalah 120 ml, artinya kadar kodein, prometazin, sirup timi, dan yang lain-lainnya itu adalah untuk 10 ml. Yang mau dibuat adalah 120, artinya bahan-bahan ini harus dikalikan 12 kalinya kan, dari 10 menjadi 120. Ya, dicatat dulu. Jika ada kondisi seperti ini,
artinya adalah bahan-bahan pada resep itu kadarnya untuk dalam 10 mili. Kadarnya 0,020 itu dalam 10 mili. Yang mau dibuat adalah 120 mili ya. Kalau di tablet kemarin disediaan pulveres itu adalah yang tersedia itu adalah 10 mili, yang akan dibuat itu 120 mili. Ya, maksudnya seperti itu. Oke, siap ya. Nanti aplikasinya akan ada di perhitungannya. Signanya itu adalah S2DD C setengah. C setengah artinya adalah setengah dari 1 sendok makan. 1 sendok makan itu adalah 15 mili, berarti setengahnya adalah 7,5 mili. Mudah-mudahan semuanya masih tetap ingat dan wajib diingat seterusnya untuk volume-volume umum sendok yang digunakan. Sendok teh, sendok makan, sendok bubur. Nah, berapa setengahnya tinggal dibagi duanya saja. Seperti di sini adalah sendok makan itu 15 dibagi duanya itu adalah 7,5 mili. Oke, resepnya untuk Radi umurnya 12 tahun. Nah, kita lanjut ke kelengkapan resep. Nah, di sini yang akan perlu ada tambahan atau dibuatkan catatannya lagi. Sebelumnya itu adalah data BJ itu kita perhitungkan jika di dalam suatu resep itu memiliki kandungan sirup ya, dimana nanti dikhawatirkan bobotnya tidak akan sama dengan volume sediaan tadi gitu ya, karena sirup kan di dalam gram, sehingga perlu dicarikan dulu BJ larutan ya. Pahami BJ larutan bukan BJ sirup ya, bukan BJ sirup. Kalau BJ sirup itu sudah ada ketetapan masing-masing untuk apa nama sirupnya gitu ya. Oke, nah di sini ada 6 gram per 120. 6 dari mana? Nah, sekarang didengar saja dulu, dilihat saja dulu 6 itu dari mana, dan nanti perhitungannya itu akan ada di tabel selanjutnya, itu di kolom selanjutnya. 6 per 120 dapat diperkecil sama-sama dibagi 6 itu adalah dapatnya 1/20, dimana 1/20 itu kecil dari 1/6, sehingga BJ larutannya itu adalah 1 gram per mili. Kalau 1 gram per mili kan artinya ya sama saja, tidak akan ada pengaruh yang signifikan perbedaan antara bobot sama volume gitu ya, walaupun dia ada ditambahkan sirup di dalam larutannya. Sehingga perlu dicatat adalah bahwa sebelumnya akan disebutkan BJ ini diperlukan untuk apa? Untuk perhitungan DM. Nah, yang untuk perhitungan DM itu jika kondisinya bagaimana gitu ya. Nah, sini ada catatannya. Data BJ ini diikut sertakan di dalam perhitungan DM jika volume sediaan itu di dalam gram ya. Ini adalah catatannya. Data BJ yang diikut sertakan dalam perhitungan DM adalah jika volume sediaan di dalam gram. Kita lihat lagi volume sediaan kita ini sudah mili. Jadi perlukah data perhitungan BJ-nya dimasukkan? Selain dari hasilnya pasti sama saja, itu sudah tidak memenuhi persyaratannya tadi ya, karena dia sudah dalam mili satuan pakainya dengan mili volume sediaannya. Lanjutannya bagaimana gitu ya, karena di DM ini kan terutama di persen DM pentingnya nanti perhitungan itu adalah akan menghilangkan satuan gram dan milinya, sehingga ujung-ujungnya satuan persennya hasilnya itu adalah dalam bentuk persen seperti sekarang. Ini kalau kita masukkan hasil 1 gram per milinya, berarti ujungnya nanti bukan hanya persen saja ya, tapi juga adalah persen gram per mili, dan itu tidak sesuai untuk yang di perhitungan DM, sehingga tidak perlulah dimasukkan perhitungan dari 1 gram per milinya. Selain juga karena volume sediaannya juga sudah dalam mili, kecuali dia di dalam gram ya. Kalau di sini dalam gram wajiblah dituliskan hasil dari si D-nya walaupun dia satu. Nah, yang diperlukan itu adalah satuan-satuannya ini untuk dicoret nanti gitu ya. Gram milinya mili hilang, gram hilang, nah baru ujung-ujungnya bisa di persen. Oke, nanti kita lihat di contoh resep selanjutnya. Oke, kita balik dulu ke perhitungan DM. Nah,
di sini kodeinnya ini salah ya, ini kodein HCl. Oke. Pada perhitungan dosis maksimum, kadar pada resep untuk si kodein itu adalah 20 mg per 10 mili ya. Diulang lagi untuk yang catatan pertamanya tadi, jika ada AD 10, misifat posio 120, artinya kadar yang di atas sebelum AD 10 itu adalah untuk 10 mili. Yang akan dibuat adalah 120-nya. 120 mili berarti akan dikali 12 kali pengaliannya. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. 20 mg per 10 mili dikali 120 mili dapatnya adalah 240 mili. 20 mili untuk 10, untuk 120-nya berapa? 240 mili atau 12 kali dari si 20 mg. Oke, ini adalah kadar dari si kodein yang akan kita perhitungkan untuk seluruhnya ya. Karena untuk 120 maksudnya, ini adalah untuk 100, kalau mau dibuat liternya ini adalah untuk 120 mili ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan DM untuk pasien berusia 12 tahun ya. 12 per 20 dikali 60, DM satu kalinya dapatnya 36 mg. Masukkan ke persen DM-nya 7,5 dari mana? Volume sendoknya. Kemudian 120 itu adalah volume sediaannya dikali bobot zat aktif per DM-nya tadi dikali 100%. Nah, di sini yang perlu diingatkan adalah samakan satuan sehingga ujung-ujungnya nanti hanya tinggal si persen saja sebagai hasil untuk persen DM ya, seperti ini. Ini kan coret atas bawah gramnya tinggal dikali 100%. Dapatnya adalah 41,67%. Lanjutkan ke persen DM satu hari. Kita lihat volume pakainya itu adalah 2 kali sehari. Frekuensi pemakaian 2 kali sehari setengah sendok makan dikali 100 per 120 mili dikali kadar pada resep per DM satu hari dikali 100% dapatnya adalah 16,67 mili. Ya, jadi ini untuk perhitungan DM-nya tanpa perlu memasukkan data biji. Karena volume sediaan itu di dalam volume sediaan di dalam miligram bukan mililiter, bukan di dalam gram. Ya, ingat lagi itu catatan yang di atas ini yang hijau ya. Oke, kita lanjutkan ke kolom selanjutnya ya, sifat psikokimia pemberian. Ini silakan nanti diisi untuk masing-masing zat aktifnya ya, kodein HCl, kemudian promethazine, HCl, dan yang lain-lainnya. Itu silakan diisi bagaimana sifatnya, serbuk kah, cairan kah, dan sebagainya. Nah, bedanya lagi format dengan di Fardas itu adalah di kelarutan, di mana data kelarutan ini wajib diisikan. Untuk apa? Untuk perhitungannya nanti di cara kerja. Berapa mili sih nanti gitu ya. Nah, seperti ini, 10 mili. 10 mili ini datangnya dari mana? Ya. Nah, itu akan ada rujukannya adalah dari si kelarutannya. Ingat pembelajaran awal dari perhitungan ini adalah tabel kelarutan. Pentingnya apa? Nah, pada saat di perhitungan volume air yang akan digunakan untuk melarutkannya. Oke, kodein HCl, sukar larut dalam air, larut dalam air mendidih. Ini Bu ambil di MI5 yang terbaru pada halaman 714. Kemudian promethazine HCl sangat mudah larut dalam air ya. Oke, larut dalam air mendidih berarti kriteria kelarutannya adalah 10 sampai 30 mili ya untuk si airnya mendidih ya, jangan air yang biasa pula. Kalau air biasa tentu volumenya akan lebih banyak karena dia sukar larut. Kalau sukar larut nanti berapa tuh? Sangat mudah larut, agak sukar larut berarti bisa sampai 100.000 sampai sekian mili ya. Oke, nah kalau ini adalah sangat mudah larut, dia adalah kurang dari 1. Nah, seperti itu ya perlunya atau aplikasinya. Kalau perlu dituliskan juga di tabel kelarutan ini masing-masingnya. Ya nih larut ya. Larut itu adalah dalam merengnya 10 sampai 30. Sangat mudah larut itu kurang dari 1. Oke.
Untuk prometazin itu di FI3 halaman 526. Oke, kita lanjutkan ke penimbangan bahan-bahan. Nah, penimbangan bahan-bahan kodein tadi sudah dicontohkan di atas pada perhitungan DM, berarti seluruhnya itu dibuatkan sama seperti si perhitungan kodein ya. Berapapun yang pada resep di atas per 10 dikali 120-nya ya. Sampai yang di solusio sorbitol. Untuk pewarna, perasa dan pewarna dan essence itu QS, kuantum sora, kuantum satis itu secukupnya. Secukupnya itu minimum, dan itu juga tergantung ini sih nanti kalian sebagai yang akan memformulasi mau merahnya itu merah seperti apa gitu. Kalau mau agak pekat deh lebihin aja lagi, kalau mau agak pink bagaimana gitu ya, kurang lah, atau dicobakan dulu 1 tetes warnanya seperti apa, nah tambahkan lagi ya. Tapi keumumannya dituliskan ini adalah di 3-5 tetes itu, atau mau dibuat langsung saja 3 tetes itu tidak apa-apa. Natrium benzoat juga sama, karena yang di atas itu adalah 1% untuk 10 mili, berarti dikalikan 12-nya itu adalah di 1,2 mili ya. Oke, Aquades Ad 120 ya, langsung saja di sini Aquades Ad 120 ya, karena dia mencukupkan. Lanjut kita ke cara kerja ya. Cara kerjanya botol ditara dan dikalibrasi 120 mili. Oke, sekarang dicatatlah untuk keterangan kondisi ditara ya. Untuk kondisi ditara itu jika ada sirup dalam larutan. Kemudian yang kedua, jika volume sediaan dalam gram. Ini adalah kondisi jika dia pengerjaannya secara ditara. Nah, kalau dikalibrasi bagaimana? Dikalibrasi itu adalah volume sediaan di dalam mililiter dan tidak ada sirup. Ya, ini untuk yang dikalibrasi. Oke. Nah, kenapa kita ditara dan dikalibrasi? Karena kita punya sirup dan juga volume sediaan kita di dalam mililiter, sehingga dua-duanya digunakan ya. Jadi kan nanti ada caranya itu, ada yang ditara tok saja, artinya dia volume sediaan itu di dalam gram, kemudian ada sirup lagi di dalamnya, kemudian dikalibrasi tok, hanya dikalibrasi saja, berarti dia tidak ada pakai sirup dan volumenya itu dalam mili. Nah, kemudian ada ditara dan dikalibrasi jika di dalamnya ada sirup dan volume sediaannya itu di dalam mililiter. Ya, pahami itu ada 3 nanti pemilihan ketetapannya, ini mau ditara apa dikalibrasi atau tara dan kalibrasi ya. Oke, lanjut. Nah, sirup timi dan solusio sorbitol itu ditimbang ke dalam botol ya. Nah, ini dia tadi perlu proses penaraannya, karena untuk sirup dan cairan-cairan lainnya itu bisa langsung ditimbang saja ke dalam botol. Sirup dan solusio sorbitol ditimbang langsung masuk ke dalam botol. Cara menara ini ya sama kayak seperti kaca arloji atau beker gelas yang sebelumnya sudah dicobakan ya. Botol di kiri kanan atau botol di kanan dan anak peluru di sebelah kiri ya. Nah, ditara dulu, disama beratkan kiri kanannya, kemudian baru naikkan anak timbangan di sebelah kiri. Si sirup tadi berapa? Sirup timi itu 6 gram, naikkan anak timbangan 6 gram di sebelah kiri, kemudian diteteskanlah sirup sampai dia timbangannya tara 6 gram. Kemudian tambahkan lagi anak timbangan 1,2, teteskan lagi si solusio sorbitol sampai beratnya ditara lagi 7,2 gram ya, 7,2 gram. Dan ini sebaiknya memang harus tetes demi tetes, karena yang sudah dimasukkan tentu tidak bisa diambil kembali ya. Nah, konsepnya seperti itu. Nanti ini akan Ibu bantu dengan cara video ya, karena akan lebih gambarannya jelas di video. Oke, lanjut kita ke tahap ketiga pengerjaannya, dimana zat padatnya lagi ya. Kode NaCl, ini lupa Ibu. Terus halus.
kode NaCl digerus halus ditambah 10 mili Aquades. Mendidih berarti ya, Aquades yang mendidih. Kenapa seperti ini? Karena dia kaitan ke kelarutannya tadi, larut dalam air mendidih. Larut itu rangenya adalah 10 sampai 30. Kita ambil yang paling kecil saja. Berarti kode NaCl gerus larut ditambah, masukkan ke dalam beker ini ya, tapi tidak perlu ditulis. Kode NaCl yang sudah digerus larut itu pindahkan ke dalam beker, kemudian ditambahkan 10 ml air mendidih. Aduklah larut dia, kemudian masukkan ke dalam botol. Aduk larut, yakinkan memang sudah tidak ada lagi partikel-partikel dari serbuknya. Begitu juga dengan prometazin NaCl gerus halus, kemudian ditambahkan 10 ml Aquades. Nama banyak sekali, ya mau 5 juga, mau 2 minimumnya juga boleh. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa yang dipersusah ya? Jangan kebalikan ya. Sekarang karena kebanyakan seperti itu, yang mudah ya sekarang mau naik level dipersusah. Ya nyusahin diri sendiri aja. Kan kita volumenya banyak, jadi silakan airnya juga bisa dipergunakan banyak. Nanti kalau memang sedikit-sedikit ada di sediaan yang lainnya. Oke, prometazin NaCl gerus halus ditambah 10 ml Aquades, diaduk larut, masukkan ke dalam botol. Terakhir tambahkan Aquades sampai 120 ml. Nah, adnya di sini tahunya 120 dari mana? Dari proses pengkalibrasiannya ini. Jadi kalibrasi itu adalah kondisinya kita ambil dulu, kita isi dulu gelas ukur 120 ml. Airnya tadi masukkan ke dalam botol kita. Nah, kita kasih tanda pakai kertas di botol kita tadi. Pada bagian atas atau bawah kertasnya hanya tiap mahasiswa yang tahu. Yang penting nanti tahu kondisinya ini sampai batas itulah dia yang akan diisikan 120 mili ya. Nah, itu dikalibrasi. Nah, kaitan kalibrasinya adalah di sini 120 mili. Artinya ditambahkan sampai batas air. Mungkin ada yang pernah beli sirup gitu ya, atau sediaan sirup yang dia punya batas garis di badan botolnya itu. Nah, itu adalah batas untuk volume cairan yang akan diisikannya. Kemudian teteskan Red 3 dan esen strawberry lebih kurang 3 tetes dan botolnya ditutup. Simpel kan untuk cara kerja. Kalau untuk di larutan cara kerjanya simpel ya. Ya aduk-aduk aja masuk botol gitu. Tidak perlu heboh dibagi-bagi sana bagi sini di perkamen. Oke, yang selanjutnya adalah etiket ya, etiket warna putih, sehari 2 kali setengah sendok makan ya. Nah, jadi jika signalnya seperti di atas itu S2 ya, nih S2 DD D setengah tadi namanya ya. Nah, harus dituliskan seperti ini ya. Sehari 2 kali setengah sendok makan, buka kurung 7,5 mili. Sehari 2 kali setengah sendok makan atau buka kurung 7,5 mili. Dituliskan dulu bahasa Indonesianya, dibuka kurungkan berapa milinya tadi ya. Nah, oh ya, untuk praktikum nanti itu sendok takar atau botol takar untuk sirup ini wajib punya masing-masing ya, karena saat menyerahkan ke asisten nanti itu juga diserahkan. Ibaratnya si asisten itu adalah pasien, jadi pasien tinggal minum saja, tahu dia menggunakan apa minumnya, berapa volume yang akan diminumnya, dan masukkan label KDSP. Kenapa dimasukkan label KDSP? Karena dia ada ya, karena mengandung sirup ini. Oke, sudah selesai untuk pengerjaan resepnya saja ya. Jadi pengerjaan resep untuk sediaan larutan seperti ini. Pembeda keduanya dari praktikum Fardas adalah tahapan evaluasi lagi ya, karena ini berkaitan dengan materi tentang evaluasi sediaan cair ini ya, sediaan cair. Oke, nah yang pertama itu adalah organoleptis. Organoleptis itu meliputi warna, bau, dan rasa. Ini sekarang kalau ibu udah buat kayak gini mah gampang ya, tinggal kopas saja lagi ya. Jangan tidak ditulis ya.
Untuk melihat kesesuaian warna, bau, dan rasa sediaan dengan rancangan formulasi. Prinsip evaluasinya menggunakan panca indera, ada organoleptis ya, menggunakan hanya panca indera kita saja, mata, hidung, dan lidah kita. Dicoba Bu? Ya dicoba, makanya yang digunakan itu adalah air mineral yang dibeli gitu ya, bukan dari air keran. Cobanya kan nggak banyak-banyak juga, ya di ujung lidah aja lah. Kemudian melihat, tapi kalau kenanya nanti pada saat puasa ya tidak perlu dicoba ya. Cara kerja, melihat warna sediaan, menyium bau sediaan, dan merasakan dari sediaan. Hasilnya bagaimana? Ya sesuai dengan essence korigen-korigen yang kita tambahkan tadi gitu ya. Kalau tadi kemerah red 3 berarti agak kemerahan, aromanya stroberi, dan rasanya tentu juga agak mirip-mirip stroberi gitu ya. Oke, lanjut evaluasi kedua yaitu adalah pH. Tujuannya mengukur pH sediaan yang sesuai dengan rancangan formulasi ya. Di sini kaitannya adalah ke pH dari si zat aktifnya tadi. Kemudian prinsip kerjanya mengukur pH sediaan menggunakan pH universal. Cara kerjanya mencelupkan kertas indikator pH universal ke dalam sediaan. Kemudian hasilnya nanti kertas indikatornya ditempel dan ditulis berapa hasilnya sesuai dengan data yang tertera nanti pada panduan dari kotak kertas indikatornya ya. Oke, untuk uji kejernihan, tujuannya untuk melihat kejernihan sediaan yang dibuat. Tujuannya uji kejernihan untuk melihat dia jernih atau tidak. Prinsipnya melihat atau tidak adanya pengotor di dalam sediaan secara organoleptis. Cara kerjanya melihat sediaan dengan latar belakang warna hitam ya. Jadi nanti dilihat di center sediaannya itu dengan backgroundnya itu berwarna hitam. Targetnya adalah tidak ditemukan adanya pengotor ya. Itu uji kejernihan. Kalau ada tulis ada, kalau tidak tulis tidak ya. Tetapi kalau jika jawabannya ada akan mempengaruhi nilai otomatis ya, kerjanya tidak rapi, tidak bersih gitu. Kenapa? Ada pengotor di dalam sediaannya. Oke, yang keempat itu adalah uji bobot jenis ya. Tujuannya untuk mengetahui BJ sediaan. Prinsipnya mengukur perbandingan BJ sediaan dengan BJ pembanding, di mana pembandingnya itu adalah Aquades karena dia cairan Newton. Cara kerjanya mengukur bobot sediaan menggunakan piknometer ya. Jadi nanti hitung bobot pikno kosong, pikno berisi Aquades, dan pikno berisi sediaan. Nah, datanya nanti di masing-masing. Untuk BJ nanti akan dibagi saja kelompoknya, tapi kalau sempat nanti silakan dikerjakan per individu. Kalau tidak nanti akan ada beberapa orang saja yang mengerjakan karena alat kita juga terbatas. Mengerjakan apa? Menimbang BJ pikno kosong, pikno berisi Aquades, dan pikno berisi sediaan yang sudah dibuatnya. Berapa sih bobot masing-masingnya gitu ya, dikerjakan dan dituliskan di papan tulis, sehingga teman yang lain yang tidak mengerjakan, yang tidak dapat giliran pada saat itu untuk mengerjakannya, tinggal langsung dihitung BJ-nya saja ya, seperti pada soal berikut ya. Nah, untuk yang online nanti data ini akan Ibu share ya. Jadi dari Ibu datanya silakan nanti tinggal dihitung-hitung saja pakai rumusnya. W2 dikurang W1 per W3 dikurang W1. Ya, W2 itu apa? Sediaan, W3 apa ini tadi? Yang W3 itu Aquades atau pembandingnya. Oke. Lanjut kita ke uji terakhir, itu adalah uji aliran dan viskositasnya ya, sifat alir dan viskositasnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecepatan alir. Prinsipnya mengukur waktu yang diperlukan sediaan untuk mengalir melewati pipa kapiler. Kenapa? Karena dia merupakan cairan Newton. Cara kerjanya menggunakan viskometer Oswald ya, yang diukur adalah waktu yang dilewati antara batas M ke N ya, kalau di Lintat Parvis atau A ke B. Intinya nanti di dalam pipa kapiler itu ada batasan ujung-ujungnya. Nah, itu waktu yang diperlukannya berapa. Datanya nanti adalah rumusnya kan adalah eta 1 per eta 2 dikali BJ1 dikali T1 per BJ2 dikali T2. Berarti data yang kita cari adalah T-nya ya. BJ dari mana? Ya dari evaluasi sebelumnya.
BJ adalah dari evaluasi nomor 4. BJ sediaan 1,699, waktu alir sediaan 12 detik, BJ pembandingnya, kalau BJ pembanding mah udah jelas ya, untuk Aquades itu 1 gram per mili. Waktu alirnya Aquades ini dicobain juga ya, tapi di sini Ibu contohkan saja itu 1 detik dia bisa melewati pipa kapilernya. Dan didapatlah hitung-hitungannya 20,3388 centipoise. Nah, ya. Ini aplikasi dari evaluasi yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu karena kemarin kan hanya hitung-hitungan di cara kerja, sekarang hitung-hitungan di cara kerja plus di evaluasinya, karena ada 2 perhitungan di evaluasi, BJ dan viskositasnya. Viskositas karena dia Newton berarti dia sangat cairan yang mudah mengalir ya, jadi kecil dia nanti viskositasnya. Berbeda nanti sama suspensi ataupun emulsi karena dia cairan non Newton. Oke, sudah selesai untuk contoh resep dengan BJ-nya itu 1. Kita lanjutkan lagi untuk resep dengan jika BJ-nya itu adalah 1,3 ya. Oke, kita lihat sekarang resepnya. Parastamol, guaifenesin, CTM, propilen glikol, sirup simplex, asam benzoat, sunset yellow, essence jeruk, Aquades at 60 ya, berarti tidak ada masalah. Kadar untuk setiap zat aktifnya itu adalah untuk 60 gram yang akan dibuat. Nah, ini Mesevac Posio ya. Aquades at 60 Mesevac Posio. Berapa ya? 60 gram karena dia Aquadesnya adalah 60 gram. Signanya 3 kali sehari 10 mili. Ya. Yang punya DM di sini adalah CTM. Oke, kita lanjutkan. Untuk Ajeng umurnya 4 tahun, alamatnya Jalan Pepaya nomor 12. Oke, kelengkapan resep itu adalah BJ larutan ya. BJ larutan itu 30 per 60 ada di perkecil lagi itu adalah setengah itu besar daripada 1/6 sehingga BJ-nya adalah 1,3 gram per mili ya, 1,3 gram per mili. Di sini terjadi kondisi yang seperti disebutkan di atas, volume sediaan itu di dalam gram tapi volume pakai kita itu di dalam mili, sehingga data BJ itu akan diikutsertakan dalam perhitungan DM ya. Kita lihat untuk perhitungan DM-nya. Oke, CTM 1 hari 40 mg untuk umur 4 tahun, DM 1 harinya adalah 10 mg, dan perhitungan persen DM-nya 3 kali 10 mili per 60 gram dikali 1,3 gram per mili dikali 6 gram per 6 miligram per 10 mg dikali 100% sehingga dapatnya adalah 39%. Sama seperti ya ini sudah jelas ya. Nah, seperti ini ya kan. Jadi ini mili coret, gram coret, gram atas bawah coret, tinggal persennya saja. Nah, inilah pentingnya atau DM itu, data DM BJ-nya itu diperlukan untuk perhitungan DM itu pada saat bagaimana jika volume sendok itu mili sedangkan volume sediaan itu di dalam gram ya. Oke, kita lanjut ke penimbangan bahan-bahan ya. Oke, ini penimbangan bahan-bahannya sesuai pada resep seluruhnya, di mana di sini CTM memerlukan pengenceran. Nah, pada resep kedua ini tambahan teknik perhitungan yang lainnya itu adalah pengenceran sediaan cair ya. Oke. Aquades at 60 gram. Oke, di sini nah cara kerja langsung ditara saja ya. Kenapa? Karena bobot sediaan itu sudah dalam gram ya. Karena volume sediaan dalam gram. Oke, sirup simplex dan propilen glikol ditimbang langsung ke dalam botol. Parastamol ditambah 30 ml air mendidih. Dari mana dapat 30 ml? Karena dia di sini larut di dalam air. Kenapa banyak kali? Kenapa yang Ibu ambil yang larutnya ini adalah di 10 sampai 30 kan? 10 sampai 30 bagian air.
Kenapa? Karena paracetamolnya 3 gram ya, agak banyak. Jadi kita ambil yang jumlah maksimumnya. Ya, 30 ml air mendidih, aduk larut, masukkan ke dalam botol. Guaifenesin ditambah 5 ml. 5 ml dari mana? Di sini larut ya. Larut itu adalah 1 sampai 10. Oke. Mudah larut. Sini sangat mudah larut, ini 10 sampai 30. Yang mudah larut yang 1 sampai 10. Oke, kebalik Bu berarti ya. Ingat ya, di sini ini adalah di FI edisi ke-5 ya. Kalau yang punya 3 atau 4 mungkin agak berbeda. Ibu ambilnya yang terbaru ya. Berarti di sini guaifenesin ini 10 mili ya, 10 mili. Aduk larut. Karena dia kelarutannya adalah mudah larut. Larut ranknya adalah 10 sampai 30 bagian air. Kemudian masuk kita ke pengenceran CTM ya. Ditimbang CTM 50 mg karena jumlah lem kecil yang bisa ditimbang dalam timbangan miligram. Kemudian tambahkan air 20 ml. Air 20 ml dari mana? Ya, berarti di sini Ibu kurangi lagi 10 ml saja ya. Airnya 10 ml karena kelarutannya ini karena kriteria kelarutan itu dalam ranknya larut 1 sampai 10 bagian air. Mudah larut ya, 1 sampai 10 bagian air. Kemudian hitung pengenceran 6 mili. 6 mili adalah yang diminta pada resep per 50 mili yang kita timbang dikali 10 mili. Oh iya, nah di sini dia ternyata kekurangannya ya. Kenapa Ibu ambil 20? Karena dia kalau 10 tadi adalah dia 1,2 belum bisa dipipet ya. Belum bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur, sehingga yang Ibu ambil adalah 20 kalinya ya. Artinya kalau lebih akan lebih cepat larut ya. Oke. Nah, juga untuk mendapatkan hasil yang dapat diukur dengan gelas ukur ya, karena yang minimum diukur adalah 2 ml. Di sini adalah 2,4 ml, sudah bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur. Yang terakhir itu adalah tambahkan aquades sampai 10 gram tadi dalam posisi ditara berarti ya. Naikkan ke timbangan botol yang sudah berisi yang lainnya nih, kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri langsung anak timbangan gram 60 gram plus penara dari si botolnya tadi. Oke, sudah selesai. Untuk resep kedua, etiketnya putih, ajeng sehari 3 kali 10 mili ya. Kalau ini kan sudah sesuai dengan resepnya, memang langsung angka 10 milinya yang dituliskan. Tambahkan KDSP, kenapa? Karena dia pakai sirup. Untuk evaluasi juga sama seperti yang sebelumnya ya. Sudah Ibu jelaskan masing-masingnya tadi apa. Data yang perlu diperhitungkan adalah BJ dan viskositasnya. Oke, mungkin bisa Ibu cukupkan untuk presentasi cara pengerjaan resep sediaan larutan BJ-nya 1 dan 1,3 pada kedua resep yang sudah kita bahas tadi ya. Silahkan diulang-ulang lagi, dilihat lagi, ditelaah lagi. Jika masih ada yang kurang paham, bisa didiskusikan di kolom komentar seperti biasa ya. Ingat, ini diperlukan untuk pengerjaan praktikum online dan offline-nya ya. Jadi bisa sekaligus, terutama yang spesifiknya adalah yang real akan mengerjakannya nanti pada saat online. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.